Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ken Wisnu Jatimurti, mahasiswa KKN UGM Unit Prambanan tahun 2021. Kali ini saya akan mengajarkan tentang kalor dan perpindahannya. Apa sih kalor itu? Berikut adalah pengertian kalor berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berdasarkan KBBI, kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, dan aliran atau konveksi. Kalor dapat dilepaskan dan diterima oleh benda. Besarnya kalor yang dilepas dan diterima oleh benda dapat dicari dengan rumus berikut. Q sama dengan mc delta T, di mana M adalah massa benda dalam kilogram, C adalah kalor jenis dalam joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Q bisa bernilai positif maupun negatif. Jika Q bernilai positif, maka dapat dikatakan benda tersebut menerima kalor. Jika Q bernilai negatif, maka dapat dikatakan benda tersebut melepas kalor. Selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Benda akan berubah wujud apabila menerima atau melepas kalor. Ada 6 perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda tersebut antara lain perubahan wujud antara cair dan padat, yaitu mencair dan membeku. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Mencair terjadi karena benda tersebut menerima kalor. Contoh dari peristiwa mencair adalah es batu yang mencair saat dipanaskan. Berikut adalah contoh peristiwa mencair. Selanjutnya adalah membeku. Membeku merupakan kebalikan dari mencair, di mana membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair ke padat. Membeku terjadi karena benda tersebut melepaskan kalor. Contohnya adalah air yang membeku saat didinginkan. Selanjutnya adalah perubahan wujud antara cair dan gas. Perubahan wujud antara cair dan gas antara lain menguap dan mengembun. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Menguap terjadi karena benda tersebut menerima kalor. Contoh dari peristiwa menguap adalah air yang dipanaskan, maka ia akan berubah menjadi uap air. Kebalikan dari menguap adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Perubahan ini terjadi karena benda tersebut melepaskan kalor. Contoh dari peristiwa mengembun adalah embun yang ada di rerumputan atau di dedaunan pada pagi hari. Selanjutnya adalah perubahan wujud antara gas dan padat. Perubahan wujud benda antara gas dan padat antara lain menyublim dan mengkristal. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Perubahan menyublim terjadi karena benda tersebut menerima kalor. Contoh dari peristiwa menyublim adalah kapur barus yang dibiarkan, maka lama-kelamaan akan menghilang karena kapur barus tersebut akan berubah menjadi gas. Selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa ini terjadi karena benda tersebut melepaskan kalor. Contoh dari peristiwa mengkristal adalah pembentukan salju di awan. Selanjutnya adalah kalor laten. Kalor laten merupakan kalor yang digunakan untuk merubah wujud benda. Kalor laten ini ada dua, yakni kalor uap atau kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat dari cair menjadi uap, di mana rumusnya adalah Q sama dengan M kali U. M adalah massa benda dalam kilogram dan U adalah kalor uap benda dalam joule per kilogram. Selanjutnya adalah kalor lebur.
Kalor lebur merupakan kalor yang digunakan zat untuk mengubah wujudnya dari padat menjadi cair. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali L, di mana M masih sama sebagai massa benda dalam kilogram, dan L adalah kalor lebur benda dalam joule per kilogram. Selanjutnya adalah perpindahan kalor. Kalor akan berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor ada 3 macam, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara tanpa diikuti perpindahan zat yang dilalui. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara yang diikuti perpindahan zat yang dilalui. Dan radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Seperti yang telah dijelaskan tadi, konduksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara tanpa diikuti perpindahan zat yang dilalui. Contohnya adalah saat kita memanaskan sendok aluminium, maka ujung lainnya juga akan ikut terasa panas, namun sendok tersebut tidak berubah tempat. Dalam peristiwa konduksi ada yang namanya konduktor dan isolator. Konduktor merupakan benda yang baik dalam mengantarkan kalor. Contohnya adalah besi, aluminium, emas, dan logaman lainnya. Contoh penggunaan konduktor adalah plat besi pada bagian bawah setrika dan peralatan memasak. Selanjutnya ada isolator. Isolator buruk dalam mengantarkan kalor. Contoh dari isolator antara lain kain, kayu, kemudian ada wol, gelas, dan benda-benda lainnya. Contoh penggunaan isolator adalah pegangan teflon yang terbuat dari plastik atau kayu agar tidak panas saat dipegang. Kemampuan menghantarkan kalor dari konduktor ada beberapa tingkatan. Sebagai contoh, perak lebih baik menghantarkan kalor daripada tembaga, dan tembaga lebih baik dalam mengantarkan kalor dibandingkan emas, dan lain-lain. Isolator juga sama, ada beberapa tingkatan pada isolator. Contohnya, air masih dapat lebih baik menghantarkan kalor dibandingkan batu bata. Batu bata masih lebih baik mengantarkan kalor dibandingkan kayu, hingga yang paling buruk adalah ruang hampa, di mana pada ruang hampa ini kalor sangat sulit untuk mengalir. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi yakni perpindahan kalor melalui perantara yang diikuti perpindahan zat yang dilalui. Contohnya adalah timbulnya gelembung-gelembung air saat kita memanaskan air dalam panci. Contoh lain dari peristiwa konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Yang pertama adalah angin darat. Angin darat merupakan angin yang berembus dari darat ke laut. Angin ini terjadi pada malam hari. Hal ini dikarenakan suhu pada malam hari di darat lebih tinggi daripada suhu di laut. Angin ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar ke laut. Selanjutnya ada angin laut. Angin laut ini berhembus dari laut ke darat. Angin laut terjadi di siang hari. Hal ini dikarenakan suhu di laut lebih tinggi daripada suhu di darat pada saat siang hari. Angin laut biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar kembali ke darat. Selanjutnya adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah saat kita berada di dekat api unggun, maka kita akan merasa hangat. Salah satu manfaat radiasi adalah untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk menjemur pakaian.
Itu tadi materi tentang kalor. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.